Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Diah Budi Pranita, CTP dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Dini. Beliau guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Demak. Assalamualaikum, Bu Dini. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Baiklah, Bu Dini. Apa kabarnya, Bu Dini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan sebuah percakapan, di mana percakapan ini percakapan pra-observasi, sebab nanti saya akan melakukan pengamatan jalannya Ibu Dini dalam kegiatan mengajar di kelas atau melakukan proses observasi di kelas. Begitu ya Bu Dini ya? Iya, Bu. Adapun tujuan dilakukan observasi ini untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Iya. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu Dini melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, sehingga ketika dalam melakukan pembelajaran tersebut bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada anak didik Ibu. Begitu ya Bu Dini ya? Iya, betul sekali, Bu Dia. Baiklah Bu Dini, yang pertama kali kita akan lakukan adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Apakah tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Iya, baik, Bu Dia. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, nanti ada 2 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi, dan yang kedua peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya. Berarti Bu Dini memiliki 2 tujuan pembelajaran ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Dini capai atau yang ingin Ibu lakukan melalui kegiatan observasi ini? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua yaitu keterampilan. Oke. Baik. Jadi yang ingin dikembangkan area pengetahuan dan area keterampilan. Selanjutnya Bu Dini, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Dini terapkan di dalam kelas. Mungkin bisa dari metodenya, mungkin bisa dari strateginya atau model pembelajaran. Baik Bu Dia, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu cooperative learning, dan metode yang saya gunakan yaitu berdiskusi secara kelompok, dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning, PBL. Oke. Kemudian yang berikutnya Ibu Dini, bagaimana dengan media yang nantinya Ibu gunakan atau terapkan dalam proses pembelajaran di observasi itu? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LKPD, kemudian ada PPT, dan menggunakan aplikasi Kahoot. Oke. Jadi medianya ada PPT, LKPD, sama Kahoot ya. Oke, Bu Dini, untuk nantinya menggunakan metode pembelajaran ini di hari apa dan di kelas apa aja? Kebetulan untuk hari ini ada jam saya di jam ke-6 di kelas 8. Oh, begitu aja. Baiklah Bu Dini, nanti saya izin untuk mendampingi Ibu untuk melakukan supervisi kelas, akan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas yang Ibu ampu. Kemudian nanti setelah melakukan pembelajaran yang ada di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi ya. Nah Bu Dini, apa saja yang dapat Ibu Dini peroleh dari percakapan kita pada siang kali ini? Iya, baik
Bu Diah, terima kasih untuk percakapan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak manfaat dan masukan dari Bu Diah, sehingga ketika proses pembelajaran saya dapat menerapkan strategi, metode, media yang baik, sehingga saat proses pembelajaran dapat terstruktur dan lebih matang. Oke, bagus. Baiklah Ibu Dini, terima kasih atas waktu luang yang Ibu berikan. Kemudian kita akan berbincang-bincang kembali untuk kegiatan pasca observasi nanti. Kemudian sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian kegiatan pra-observasi yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan terima kasih atas atensi yang diberikan hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih, Nje. Saya akhiri demikian kegiatan pra-observasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok lemes? Sudah sarapan belum? Belum. Ya. Kalau begini bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Lam. Sekarang coba dilihat di samping kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang di bagian belakang. Sambil menunggu teman yang sudah membuang sampah, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ini tanggal 5 Oktober. Abi Rizky, Afifah Desi, Ahmad Arkan, Italia, Ida. Nah, dari ini yang tidak berangkat satu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba begini mau teks kefokusan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap atau belum? Sudah? Coba saya tes. Kalau Bu Dini bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bu Dini bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Bu Dini bilang malam, tepuk 3 kali. Ya. Coba praktik pagi, siang, malam. Ya. Coba praktik ya. Sudah siap? Siap? Malam? Pagi? Malam? Ya, udah. Terima kasih, berarti sudah mau. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sudah
Tahu apa itu laporan hasil observasi? Sudah. Laporan hasil observasi itu apa? Ya, teks laporan yang berupa hasil pengamatan yang sistematis. Sebelumnya apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang apa pertemuan yang lalu? Ya, menemukan data pada teks laporan hasil observasi. Data yang diperoleh berupa fakta yang ditemukan ketika melakukan pengamatan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui aktivitas kolaborasi dan komunikasi, peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, melalui aktivitas kolaborasi dan komunikasi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Ya. Materi hari ini kalian akan mempelajari yang pertama, memahami dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kalian nanti akan mengerjakan asesmen berupa LKPD dan berupa soal pilihan ganda pada aplikasi kamu. Mengapa kita perlu mempelajari teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu kenapa? Apa manfaat yang diperoleh ketika kita mempelajari teks laporan hasil observasi? Dapat memberikan informasi yang sebenarnya, ya. Atau boleh juga dengan mempelajari teks laporan hasil observasi, kita mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selain itu, kita dapat membuat teks laporan hasil observasi secara baik dan benar. Bagaimanakah perasaanmu hari ini? Sudah siapkah mengikuti pembelajaran? Siap, ya. Nah, menurut kalian ada berapa struktur teks laporan hasil observasi? Ada 3. Ya, strukturnya apa saja 3? Pembuka, isi, penutup. Kalau pembuka biasanya disebut dengan apa? Definisi umum. Kalau isi, deskripsi bagian. Kalau penutup, nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing struktur teks laporan hasil observasi? Tadi ada 3. Penjelasannya bagaimana? Ya, silakan angkat tangan. Ya, apa ya? Ya. Pembuka atau definisi umum berarti berada di awal paragraf atau di awal teks, berisi tentang pengenalan mengenai objek yang akan diamati. Kemudian yang kedua ada isi atau deskripsi bagian, biasanya membahas mengenai objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian penutup ada kesimpulan tentang kesimpulan objek yang diamati. Kemudian ada struktur dari teks LHO.
LHO atau laporan hasil observasi juga ada 3. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Afifah, tadi ada pembuka atau definisi umum, ada isi atau deskripsi bagian, dan ada penutup yaitu simpulan. Kemudian kita lihat contoh teks penumpang bus kota. Bisa dilihat di buku paket kalian halaman 3. Siapa yang mau membacakan? Ya, maju. Penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu, seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berhamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah seorang penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Ya, terima kasih Mbak Tini. Tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul penumpang bus kota. Dari teks tersebut, coba kita analisis strukturnya ya. Strukturnya ada 3, yaitu pembuka, kemudian isi, dan penutup. Di bagian pembuka itu ada definisi umum mengenai bus kota. Terletak pada paragraf 1. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Kemudian di bagian isi ada deskripsi bagian, terletak pada paragraf 2. Di situ berisi tentang seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Dan di bagian penutup atau simpulan berisi berada pada paragraf 3 berisi mengenai penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Dan sini bisa menganalisis mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, setelah ini nanti kalian akan berkelompok, yaitu satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang berdasarkan gaya belajar. Ada gaya belajar auditori, kemudian ada auditori visual dan visual. Untuk gaya belajar auditori dan audiovisual melihat tayangan video, dan yang visual akan melihat teks LHO. Untuk kelompoknya berdasarkan gaya belajar, kelompok pertama yaitu kelompok auditori, ada Mas Wida, Mas Iqbal, Dini, Unjila, dan Sri. Kelompok 6 audiovisual ada Muhammad Rizky, Dewangga, Aulia, Romuta. Dan kelompok 7 ada audiovisual Muhammad Fadil, Alan, Bunga, dan Naila.
Ya. Bisa kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bilangnya kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya, silakan bisa langsung berkumpul dengan anggota kelompoknya dan meja dan kursi disusun secara berkelompok. Saya jelaskan terlebih dahulu cara mengerjakan LKPD-nya atau lembar kerja peserta. Ya, silakan semuanya dilihat LKPD-nya. Petunjuknya yang pertama, siapkan alat tulis. Ya, silakan. Yang kedua, tulislah kelompok kalian, kelompok berapa, kemudian gaya belajarnya apa, visual, auditory atau audio visual. Kemudian tulis nama dan nomor presensi kalian. Yang ketiga, baca dan pahamilah soal dengan benar. Apabila kurang jelas, tanyakan pada gurumu. Yang keempat, tulislah jawaban pada kolom yang tersedia dengan baik. Yang kelima, bacalah teks laporan hasil observasi bagi kelompok visual. Dapat melihat untuk yang visual itu melihat teks laporan hasil observasi. Untuk gaya belajar auditory dan audio visual melihat video laporan hasil observasi. Silakan boleh di-scan, ini ada teksnya di sini. Kode batangnya silakan di-scan. Dan bisa kalian kerjakan di halaman sebaliknya. Ini strukturnya ada 3, pembuka atau definisi umum, kemudian yang kedua ada isi atau deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup atau simpulan. Yuk, bisa langsung dikerjakan sekarang. Silahkan bekerja sama dengan baik. Silakan dibagi tugas siapa yang mencari pembuka, isi, dan penutup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa langsung membagi tugas.
masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok yang lain. Silakan memberikan bintang. Bintang diberikan di kelompok yang jawabannya paling benar, tulisannya rapi, dan sudah lengkap mengerjakan soalnya. Nanti kelompok yang mendapatkan banyak bintang berarti yang akan presentasi. Ya. Yuk, silahkan masing-masing kelompok boleh berkunjung ke kelompok yang lain dan memberikan bintangnya. Yuk, saya hitung sampai 5. Sudah memberikan bintangnya ya. 5, 4, 3. Boleh ke kelompok yang lainnya. Kelompok yang lain boleh berapa? 3, 2, 1. Sudah semua. Kelompok yang paling banyak kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriya Cayani dari absen nomor 5. Perkenalkan, nama saya Syedika Nia dari absen 26. Perkenalkan, nama saya juga Aulia Rahmat dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilbudar dari absen 18. Aglaonema merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglaonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang. Dengan demikian, aglaonema dapat diartikan sebagai energi terang. Di Indonesia, Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok lain ada yang ingin memberikan kritik atau saran untuk kelompok 3? Gimana penampilannya, cara intonasi menyampaikan presentasinya? Apa? Oh, suaranya kurang jelas. Kemudian apa lagi? Apa? Berarti diperbaiki lagi ya di pertemuan selanjutnya ketika presentasi, berarti suaranya lebih keras lagi. Ya. Tadi pembuka atau definisi umum di paragraf berapa? Paragraf 1. Kemudian isi atau deskripsi bagian kemudian penutup atau simpulan. Terima kasih, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita simpulkan bersama hasil LKPD yang telah kalian kerjakan.
Kita lihat pembukaan atau definisi umum itu terletak pada paragraf 1. Di situ berarti isinya pengenalan awal mengenai aglonema ya. Kemudian isi atau deskripsi bagian itu terletak di paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ berarti mengandung fakta berupa aglonema dan mendeskripsikan bagian-bagian dari tanaman aglonema. Kemudian di bagian penutup atau simpulan terdapat pada paragraf 7 menyimpulkan mengenai tanaman aglonema. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah paham semua? Sudah. Jika sudah, kita tolong LKPD-nya dikumpulkan. Sudah? Kalau sudah, silakan disiapkan HP-nya. Ya, silakan disiapkan HP-nya. Kita akan mengadakan asesmen formatif melalui aplikasi Kahoot. Silahkan dibuka Google-nya, kemudian ketik www.kahoot.it seperti alamat ini paling bawah. Nanti cara mengerjakannya secara bersama-sama. Semua ketika ibu minta untuk mengerjakan, berarti nanti semua mengerjakan, masuk dulu. Satu soal nanti bersama-sama, baru lanjut di soal kedua. Nanti tanya jawab, kemudian baru soal ketiga. Jadi bersama-sama nanti kita bisa melihat peringkatnya. Ya, artinya sudah masuk semua? Sudah. Untuk www.kahoot.id. Ya, passwordnya silakan masuk kodenya 9740853. Semuanya silakan hadap ke sini, kursinya dihadapkan ke sini semua. Cari posisi tempat duduk yang aman, biar nyaman. Ya, Pak Isal sudah masuk. Kelar. Nazar. Nama panggilan boleh. Ya. Pakai nama ya, nama asli kalian. Udah masuk semua? Ya, yuk. Start ya. Yuk. Berdasarkan ciri-cirinya, paragraf berikut termasuk struktur laporan hasil observasi bagian. Demikian laporan mengenai benda-benda yang ada di Museum Crafts Indonesia. Semoga dengan laporan ini, para pembaca bisa menambah wawasan dan literasi tentang crafts yang ada di Indonesia. Banyak stimulan, siapa yang benar? Kita lihat berikutnya, Rizky. Soal yang terakhir, bagian ini membahas objek yang diamati mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, disebut dengan isinya deskripsi bagian. Yuk kita lihat peringkatnya. 3, juara 3 Dil, juara 2 Nazar, juara 1 siapa ini? Cobi. Siapa? Awan. Diam-diam tadi peringkat satunya ada terus. Yang terakhir baru Awan. Ya, selamat Awan ini. Ada dia buat kamu. Gimana, seru nggak pelajaran ini? Ya, ini biasanya cepat-cepat lah. Kalau jawabnya lama, ya karena
pembelajaran pada hari ini di lembar ini. Sambil menuliskan pesan dan kesan pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya berarti nanti kalian akan belajar tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi di halaman 23 di buku paket. Dan sudah silakan dikumpulkan. Sekian dari Ibu Dini, terima kasih banyak. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya, Diah Budi Pranita, SH SPD MPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berjumpa dengan saya, namun kali ini saya tidak sendirian, didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Elvira Hanum, dan rekan saya, Ibu Dini Huda Kasanati. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dan bersua kembali. Ibu Dini, seperti yang kita lakukan bersama sebelumnya, sudah ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan observasi. Nah, untuk tujuan observasi kita kali ini pada dasarnya untuk mengetahui gambaran sebenarnya jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas, supaya kita paham dan juga bisa melakukan tindak lanjut ke depannya agar bisa berkualitas lagi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk tujuan diadakan percakapan pasca observasi ini adalah sebagai upaya untuk mengevaluasi, kemudian berbenah diri, berefleksi kembali terkait kegiatan observasi yang kita laksanakan sebelumnya, Bu Dini. Nah, baik Bu Dini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Ya, tetap semangat ya. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, Ibu? Ya, baik Bu Ita. Ketika melakukan pembelajaran, metode yang saya gunakan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan metode yang saya gunakan yaitu siswa menjadi terampil ketika mengikuti pembelajaran, dan kekurangannya yaitu siswa perlu penyelesaian yang relatif lebih lama. Seperti itu, Ibu. Baiklah, Bu Dini, pembelajaran proses yang Ibu laksanakan selama observasi saya lihat sudah begitu bagus. Namun dari posisi yang Ibu laksanakan itu, dari rentang skala 0 sampai 10, kira-kira Bu Dini berada di posisi yang keberapa? Baik Bu Ita, mungkin untuk skor tentang saya itu sekitar 7 hingga 8 itu. Seperti itu nih. Kira-kira apakah ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan atau perlu ditingkatkan dari yang apa yang Ibu laksanakan itu? Ya, mungkin saat pembelajaran kemarin hal yang perlu saya tingkatkan yaitu mengeluarkan ide kreatif dari peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif saat proses pembelajaran. Seperti itu nih. Kemudian apakah yang rencana kedepannya yang Ibu lakukan untuk mengcover kemampuan peserta didik yang beragam seperti itu, Ibu? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya lebih mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian adanya pengembangan KSE supaya peserta didik itu lebih nyaman dan
lebih senang saat mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu nggih. Terkait waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional itu sekiranya kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan? Untuk sekarang saya akan membuat modul pembelajarannya dulu yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan ada pengembangan KSE. Kemungkinan akan saya terapkan di semester 2 itu. Oh, begitu nggih. Luar biasa. Saya sangat mendukung sekali komitmen yang akan Ibu laksanakan, utamanya terhadap sebuah pembelajaran yang dimana pemuatan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional sehingga anak kita bisa lebih kreatif, bisa memiliki karakter yang baik, memiliki motivasi yang tinggi sehingga kedepannya memudahkan kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga aja. Nah, baiklah, terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Dini Huda Kasyanati. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan sedikit waktunya untuk membersamai kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini, nggih. Nah, saya ucapkan terima kasih pula untuk Ibu PP, Ibu Elvira Hanum yang telah membersamai kegiatan kami dalam kegiatan pasca observasi. Kemudian maaf jikalau dalam kegiatan ini ada kesalahan dan kekhilafan dalam saya berucap. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kami, komunitas yang ada di sekitar kami, serta secara lebih luas oleh pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia bisa lebih meningkat dan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.